Itu. Hah? Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Li ridallah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Mukarramin, para asatiz, para orang tua, ikhwan, akhwat, wabil khusus sahibul hajat, Bapak Haji Sahawi sekeluarga besar, dan seluruh kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan berhadapan dengan Hari Raya Kurban yang disyariatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering kita mendengarkan khabar atau berita tentang peristiwa Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi apa yang terjadi pada diri Rasulullah dalam kehidupan itu semua menjadi apa? Iktibar bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Maka ayat Al-Quran itu apapun jenis bentuknya, dia menjadi pelajaran.
Maka isi Al-Quran itu bisa saja peringatan, bisa saja perintah, bisa saja larangan, bisa saja janji-janji Allah dan lain sebagainya. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 99, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, dan telah berkata, inni sesungguhnya aku zahibun ila rabbi sayahdin, Nabi Allah Ibrahim menuju Allah, bermunajat kepada Tuhannya, sayahdin, agar ia diberikan petunjuk. Jadi tidak karena sudah jadi nabi tidak lagi butuh petunjuk. Para nabi, para rasul terus memohon petunjuk kepada Allah. Pelajarannya adalah, walaupun kita sudah lama berzikir, berpuluh tahun mengamalkan, tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan akan permohonan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak karena sudah belajar zikir lalu enggak mau lagi berdoa. Tidak karena sudah jadi ikhwan pokoknya selesai khotaman selesai zikir selesai. Tidak boleh begitu. Mesti ada waktu-waktu tertentu yang saat itu kita gunakan untuk bermunajat, memohon petunjuk kepada Allah. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja jenis petunjuknya, entah itu supaya kita diberi keistiqomahan dalam mengamalkan amaliyah zikir. Jangan merendahkan orang yang belum mengamalkan zikir. Hari ini kita mengamalkan, besok kita bisa saja jadi anti. Bisa saja hari ini orang sekarang anti, tapi jangan-jangan setahun kemudian dia menjadi ahli zikir. Jadi nggak ada yang nggak ada yang tahu. Nah, yang kita munajatkan itu apa? Agar kita selalu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kepada tafsir At-Tabari, wa qawluhu wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, yaqulu wa qala Ibrahimu lima aflajahullahu ala qaumihi wa najahu min qaidihim, inni zahibun ila rabbi, yaqulu inni muhajirun min baladati qaumi ilallah. Jadi Nabi Allah Ibrahim di tengah-tengah lingkungannya saat itu, prioritasnya adalah dia selalu bermunajat kepada Allah, ay ilal ardil muqaddasah, wa kana Qatadah yaqulu fi zalika ma haddatsana Bashar qala thana Yazid qala thana Sa'id
an Qatadah wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin zahibun bi amalihi wa qalbihi wa niyatihi. Coba sama-sama ikuti. Zahibun, ayo. Bi amalihi wa qalbihi wa niyatihi. Jadi yang dimaksud dengan wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, Nabi Allah Ibrahim memohon petunjuk kepada Allah itu dibuktikan dengan bi'amalihi wa qalbihi wa niyatihi. Ada 3 rangkaian itu. Dibuktikan dengan perbuatan itu, diyakini dalam qalbu, wa niyatihi, kemudian diperbuat dari niat itu sendiri. Jangan begini, selesai dari sholat, selesai dari zikir, kita bermunajat, selesai dari itu selesai. Nah, tenanglah, pokoknya udah selesai khataman, sudah munajat, tinggal lagi gorengan mana, keluarin, umpama. Dan jangan-jangan rutinitas amaliyah kita begitu, gitu. Bagus selesai subuh khataman, bagus selesai setiap maghrib khataman, tapi harus lihat ada enggak poin bi amalih di situ, wa qalbihi di situ, wa niyatihi di situ. Jangan-jangan hanya sebatas peramalan saja, sehingga tidak tajam membekas pada diri. Zikir-zikir tapi maksiat jojong, zikir-zikir tapi ghibah jalan terus, zikir-zikir tapi subuh siangan terus. Subuh jam berapa? Jam 8. Kalau ditanya sama yang ngelihat, ngapain? Sholat duha. Diintip sama kawan yang ngelihat, kok sholat duha ada kunut? Selidik punya selidik, sholat subuh kesiangan. Kan ada istilah apa? Pakaian Syekh Abdul Qadir itu apa? Pertama, berlapar-lapar. Ya. Yang kedua, apa? Berlapar-lapar. Yang kedua, bertanggang di tengah malam. Yang ketiga, lintas rimbawan. Itu harus jadi pakaian ikhwan itu. Berlapar-lapar artinya apa? Artinya dawam puasa. Zikir udah puluhan tahun tapi Senin Kamis macet. minimal betul. Tapi saya juga masih bisa ngomong aja, kalau prakteknya belum. Minimal betul. Jangan rakus makanan. Kalau enggak bisa dawam puasa, minimal betul, jangan rakus betul makanan. Tapi bukan pula nyindir untuk makan malam ini. Kalau mau banyak makan malam ini enggak apa-apa, tapi besok kurangi gitu. Itu maka perlulah ikhwan itu ngaji kitab ta'lim muta'lim itu. Bagaimana
tata cara mencari ilmu pengetahuan. Tata caranya itu bagaimana? Ini gimana mau jadi wali? Sore makan, malam makan, siang makan, tidur aja. Dah itu. Terus yang kedua apa? Bertanggang di tengah malam, qiyamul lail. Itu. Qiyamul lail. Agak mirip tapi enggak enak ngedengarnya, begadang lah. Bertanggang di tengah malam itu. Agak mirip cuma enggak enak aja. Kalau begadang itu kan konotasinya beda gitu ya. Tapi bertanggang malam dan begadang itu ya serupa gitu. Apakah kita sudah bertanggang malam, begadang? Sudah. Euro. Siapa yang menang kemarin? Kita ini ya itu, bangun tengah malamnya sudah. Cuma yang membedakan dengan para guru itu, setelah bangun tidur ngapain gitu. Itu aja bedanya. Sama-sama bangun gitu. Cuma actionnya setelah bangun ngapain. Kalau guru itu mandi, wudu, sholat. Kalau kita kencing gitu. Kencing, udah kencing, balik lagi, lanjut lagi. Gimana mau jadi wali kayak gitu? Kata Gus Baha itu gitu. Sebetulnya cita-cita saya ini pengen jadi wali, kata dia. Kan ada di tingkat apa itu yang apa namanya, kegiatan harian dari jam 2 malam sampai seharian semalaman penuh. Itu kalau nggak salah tasawuf 1 apa 2? Oh, fikih ada? Fikih ya. Kalau dulu kayaknya itu masuk ke tasawuf itu. Ya sekarang fikih ya, fikih. Nah jadi itu bangun jam 2 ngapain sampai terus ke subuh. Dari subuh itu lanjut terus sampai ke Isra, lanjut sampai ke zuhur, lanjut lagi sampai ke asar, lanjut lagi sampai kita mau tidur itu. Dan banyak muatan-muatan di situ apa? Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf ini tidak anti dengan kerjaan. Tasawuf itu tidak anti dengan usaha, ikhtiar. Tetapi bagaimana memainkan peran dalam usaha itu, kita tidak tenggelam di dalamnya, tetapi kita berenang di dalamnya. Itu gimana memainkan itu? Ya ada yang tenggelam, ada yang berenang. Dah balik lagi. Nah yang terakhir apa? Lintas rimbawan. Pakaian Syekh Abdul Qadir itu lintas rimbawan. Bahasanya itu apa? Silaturahim, ziarah itu. Maka salah satu pakaian ulama itu apa? Pakaian ulama itu salah satunya adalah bersilaturahim ke guru-guru, berziarah ke makam para wali. Kalau belum ada hal itu dalam diri kita, maka mesti dipupuk, mesti dibangkitkan. Sebab begini Pak, belajar ma'rifat itu enggak cukup hanya duduk saja, duduk sila. Terkadang ma'rifat itu terbuka bukan karena pemahaman kita, bukan karena pengetahuan kita,
bukan karena hafalan pelajaran yang kita pelajari, tapi terkadang terbukanya ma'rifat itu karena kita berada di sisi orang yang sudah ma'rifat lebih dulu. Jadi energi orang yang ma'rifat itu tersambung kepada kita. Maka harus sering berduduk majlis kepada para ulama. Maka doa kita dalam solat itu, Allahumma hina bihayatil ulama. Ya Allah, jadikan hidupku ini hidup yang selalu bersama dengan para ulama. Wa amitna bimauti syuhada, dan matikan aku nanti layaknya seperti wafatnya para syuhada. Wahsyurna fi zumratil ma'al anbiya'i wal mursalin, dan bangkitkan aku nanti bersama para nabi dan para rasul. Nah, itulah. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, zahibun bi amalihi wa qalbihi wa niyatihi. Jadi yang namanya bermunajat itu 3 syarat ini harus ada. Amalihi harus ada, qalbihi harus ada, niyatihi harus ada. Amali, berbuat, beramal, tunjukkan gitu. Bukan hanya sekedar doa-doa saja. Wa qalbihi, harus ada keyakinan di dalam hati. Kosong kualitas doa itu kalau kita enggak yakin. Maka doa itu lebih tajam doa pakai bahasa daerah asal yakin. Lebih baik lagi kalau bahasa Arab. Kayak yang sering dicontohkan Buya itu apa? Ada maling mau mengambil emas kiai. Tukang maling masuk ke rumah kiai, mau maling emas. Begitu mau maling emas, ternyata kiai ini sedang memberi nasihat kepada santrinya. Kalau mau kaya jangan maling, kata kiainya ini. Terkejutlah maling itu, padahal malingnya nyumput. Kok tahu kiai ini, katanya, kalau mau jadi kaya jangan maling. Tapi penasaran maling itu, apa nasihat sama santrinya? Kata kiainya, kalau mau jadi orang kaya, amalkan ayat kursi 1000 kali setiap habis sholat. Kata maling dalam hati, nah ini ilmunya, baru saya dapat. Kalau gitu malam ini enggak usah maling, saya mau pulang mengamalkan ayat kursi aja. Pulang dia, ambil air wudu, hamparkan sejadah, diamalkan betul. Ambilnya tasbih, ayat kursi, 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 sampai 1000 kali. Enggak tahu dalam cerita itu ya, dalam cerita enggak tahunya jadi orang kaya. Nah, jadi kalau bapak enggak yakin nanti selesai manakib nanti. Padahal ayat kursi itu apa? Allahu la ilaha illa huwal, dan seterusnya. Nah, dia enggak pakai itu, enggak pakai kalimat Allah, enggak. Yang dia amalkan itu ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Tapi karena yakin itu gitu. Nah, jadi memupuk keyakinan itu di hadapan Allah itu yang susah itu. Yakin enggak kita dengan adanya Allah itu? Sebab yakinnya kita ini kadang baru sebatas teori. Baru sebatas teori. Yakin enggak kalau Allah itu berkuasa? Maka ada kajian hakikat tertentu itu. Setiap gurunya nyampaikan itu di sebelahnya ada pedang. Jadi kalau sudah bahas bab keyakinan tentang Tuhan, sini tanganmu, kata gurunya itu. Kuasa mana? Pedang sama Allah. Allah, kata santrinya. Ditebaslah tangan itu. Tapi enggak mempan.
nggak mempan. Cuma dalam kurung, syarat dan ketentuan berlaku. Yang ahli, kalau bukan ahli jangan coba-coba. Nah, artinya sampai ke situ gitu, keyakinan itu. Sekarang kita berkaca dan kita merenung. Coba kita merenung sejenak, kira-kira masalah terbesar dalam kehidupan kita ini yang mana? Dan ini dijawab oleh hati masing-masing. Kan punya masalah dari sekian banyak yang hadir ini. Tentu dari sekian banyak masalah pasti ada masalah yang terbesar itu. Nah, masalah terbesar itu disitulah menguji keyakinan kita kepada Allah. Yakin enggak? Dan sekarang kita sudah melewati, bagaimana itu keyakinan itu? Maka belajar tauhid itu belajar keyakinan, bukan lagi belajar paham. Ngaji hakikat itu bukan lagi belajar paham, belajar keyakinan. Makanya intisari hakikat itu sebetulnya hanya 5 menit. Intisari hakikat itu. Tapi kenapa kok ngajinya sampai 2 tahun, nggak langsung aja disampaikan? Nah, membuat yakin itu yang susah itu, Pak. Kadang ini paham tapi ini nggak yakin. Selalu perang antara ini sama ini. Bener enggak? Maka pas ngaji fikih 150, pas ngaji tasawuf tinggal 15. Pernah ada satu tingkatan itu isinya cuma 7 orang. 7 orang. Yang menariknya 5 orang itu satu keluarga. Jadi 2 orang itu orang lain. Jadi andaikan keluarga itu nggak hadir, cuma 2 yang ngaji itu. Jadi kalau ada yang tasawuf 2 itu cuma 20, oh itu udah banyak. Dulu pernah itu sampai 7 orang. Dah, titiklah. Bapak beli kitab At-Tabari, nah baca itu. Selesai. Kan ini aja, Noel aja itu. Lalu yang ketiga apa? Niat. Nah, niat itu selama ini kita salah persepsi tentang niat itu. Yang namanya niat itu kehendak. Ternyata enggak begitu saja. Yang namanya niat itu apa? Harus ada iktiron. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat enggak berangkat haji? Niat. Sejak kapan kamu niat? Umpama ada yang nanya gitu. Sejak SMA, Pak. Sekarang umur sudah berapa? 40 tahun. Apa yang sudah dikerjakan? Ya niat aja. Itu bukan niat namanya. Jadi kalau ada yang nanya, mau berangkat haji apa enggak? Mau. Sudah niat apa belum? Sudah. Kapan niatnya? SMA dulu. Umur berapa sekarang? 40 tahun. Dari SMA sampai 40 tahun apa yang sudah dikerjakan? Ya niat aja. Itu namanya bukan niat. Yang namanya niat itu mesti ada iktironan. Setelah kehendak dalam hati, kalau istilah Buya itu mesti ada actionnya. Actionnya apa? Nabung gitu. Aksinya itu apa? Aksinya itu menyisihkan uang setiap sebulan sekali, menyisihkan uang seminggu sekali, ada tabungan. Nah, itu namanya niat. Kalau hanya sebatas goresan hati, kehendak-kehendak, maka itu belum disebut dengan niat. Maka niat itu dibagi berapa dalam fikih itu? Lupa. Berapa niat dalam fikih itu? Ada niat? Ada berapa itu?
Satu, niat. Lupa lagi itu. Ada? 4. Nu kahiji naon? Naon eta? Niat fi ya tujziyah bas tiyah dan kama. Iya, itu bukan? Ya, itu ya. Kalau nggak salah itu juga. Kayak kita sholat isya gitu ya. Kita ada di kamar gitu, niat usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin, sambil tidur-tiduran di kasur usolli, tapi enggak berdiri, enggak takbir, itu bukan niat dalam sholat itu. Yang namanya niat betul dalam sholat itu, badan itu tegak berdiri, mulut berkata, hati berkehendak, tangan mengangkat Allahu. Itu ada aksi gitu. Jadi selain lintasan, betul-betul dia tegak berdiri. Tapi kalau hanya kehendak, itu namanya angan-angan saja. Lanjut. Masuk kepada materi manqobah. Manqobah ke-30, ya 30 ya. Berkat karomah Syekh Abdul Qadir bisa menolak gangguan jin dan orang jahat. Ini kalau membaca manqobah enggak disertai dengan kolbu, pasti pikirannya jelek aja terus manqobah ini. Enggak mungkin, mustahil lah itu. Maka membaca manqobah ini mesti diiringi dengan kolbu. Sebab otak enggak mampu menangkap manqobah ini, enggak bisa menangkap, enggak mampu menangkap. Yang bisa menangkap ini adalah kolbu. Berkat karomah Syekh Abdul Qadir bisa menolak gangguan jin dan orang jahat. Kata kuncinya yang pertama, karomah itu apa? Karomah itu apa? Apa karomah itu yang bisa jalan di atas air? Ternyata gabus lebih hebat. Ya. Apa karomah itu yang bisa terbang dari pohon ke pohon? Apa yang bisa mengeluarkan sinar dari tangan? Nah, ini mesti dulu yang dipahami karomah itu. Karomah itu kalau dari sisi bahasa artinya adalah kemuliaan. Orang yang mendapatkan karomah itu, maka kehidupannya apa? Mudah, diberi kemudahan. Sesuatu yang mendapatkan kemudahan, maka di saat itu dia mendapatkan kemuliaan. Ketika dia mendapatkan kemuliaan, maka di saat itu Allah mengangkat derajatnya, yang dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan karomah. Jadi karomah itu bukan keluar biasaan, itu yang perlu ditegaskan. Karomah itu bukan keluar biasaan, tetapi karomah itu adalah kemudahan-kemudahan yang hamba dapati ketika menghadapi suatu macam kesulitan. Kemudahan-kemudahan, dan tanpa disadari betapa banyak hamba yang soleh mendapatkan karomah, tapi dirinya sendiri enggak tahu apakah itu karomah atau bukan. Syekh Jalal Al-Bukhari meriwayatkan, barang siapa diganggu atau kemasukan jin supaya dibacakan kepada telinga orang itu bacaan ya hadratas Syekh Qutubul Alamin Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, insyaallah ia akan sembuh. Sudah ada belum bapak-bapak di dalam ini yang pernah kemasukan?
Belum. Nah, kalau redaksinya begitu. Jadi kalau ada yang kemasukan, bacakan ke telinga orang itu bacaan ya hadratas Syekh Qutbul Alamin Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, insyaallah ia akan sembuh. Titik di situ. Tapi jangan berhenti di situ saja. Umpama besok pagi ada yang kemasukan, lalu kita bacakan ya hadratus Syekh Qutbul Alamin As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Enggak taunya tambah panas. Bukannya keluar itu jin, tambah menjadi. Kamu yang ambil mangga, kata yang kemasukan. Udah kena sekak ster lah saat itu. Maka enggak berhenti di situ. Apa yang dimaksudkan di sini, dan barang siapa yang merasa takut dari gangguan orang jahat atau musuh, maka ambil segenggam tanah hitam dan baca nama Syekh Abdul Qadir pada tanah itu, lalu sebarkan ke arah yang ditakuti, insyaallah akan terpelihara. Barang siapa yang mendapat kesusahan hidup, lalu ia bertawassul kepada Syekh. Nah ini, jadi kata kuncinya itu adalah tawassul. Bertawassul. Nah, bertawassul itu, lihat tawassul itu 7 itu yang sudah dihafali. Itu mula-mula ke siapa itu? Ke Nabi Muhammad, kemudian ke Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian kepada para sahabat a'immatil Said Abi Bakrin, Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Kemudian kepada para ulama tafsir, ulama hadis disebutkan di situ. Ulama mufassirin, a'immatil mujtahidina fil alamin. Terus itu. Tapi, nah yang menariknya ini, coba saya tanya sedikit. Hadarah pertama, selesai hadarah pertama ke siapa? Ke Rasulullah. Di ujungnya apa? Belum nyambung. Tawassul pertama itu ke siapa? Ke Nabi, ke Rasulullah. Bunyinya gimana? Ila hadratin Nabil Mustafa, terus Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terus wala alihi, terus wa ahli baitihi ajmain, terus ujungnya apa? Al-Fatihah ujungnya. Nih, coba satu-satu. Terus tawassul yang kedua ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa summa ila arwahi abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi minal, dan seterusnya, ujungnya Al-Fatihah. Terus yang ketiga wa summa ila arwahi sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, dan seterusnya, ujungnya Fatihah. Yang keempat wa summa ila arwahi a'immatil mujtahidina wa muqallidin fid dini wal ulama'i rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa ahli, dan seterusnya, ujungnya Fatihah. Yang ke berapa? 5 wa summa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah. Walaupun nasab itu disebutkan nama Syekh Abdul Qadir, tetap aja ujungnya apa? Fatihah. Itu kan sudah apa ya? Isyarat sebetulnya. Jangan berhenti di tawassul gitu. Lanjutkan Fatihah. Fatihah yang dimaksudkan ini bukan kalimat Fatihahnya, artinya apa? Walaupun kemana saja jalannya, hadarah 1, hadarah 2, itu kan jalan, tapi ujung-ujungnya mesti ke Allah, itu maksudnya. Fatihah di situ itu maksudnya.
Nah, bayangan kita kan Fatihah, nyebut kalimah gitu kan. Jangan berhenti di tawassulnya, tapi mesti berhenti kepada Allahnya. Boleh bertawassul, bersalam kepada ulama, kepada para sahabat, kepada Qutbul Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir aja, tapi tetap ujungnya mesti berhenti di Allah. Tiba di Allah maka berhenti. Maka kalau hanya nyebut saja Syekh Abdul Qadir tapi enggak berhenti di Allah, macet Pak. Macet. Ada orang kemasukan kesurupan, lalu kita tiupkan ke telinganya, Hadratus Syekh Abdul Qadir aja. Malah tambah panas dia, tambah parah. Mesti berhenti ke Allah. Nah, itu tadi ya, menempa keyakinan itu tadi. Maka jangan ragu lah, ini udah ngaji, sudah musahadahnya lebih dari 5 kali, begitu mau hajatan pusing, ini hujan terus, mulai cari nomor telepon. Duduk di keyakinan, belajar duduk di keyakinan. Tapi duduk betul, bukan duduk di karpet, duduk betul gitu. Nah, ini sekelumit aja, selesai lah itu. Terus dikit lagi ini, satu lagi. Nah, kalau ini panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annan nasa fi zalika ala thalathati aqsam. Syekh Ibnu Athaillah membagi bahwa kualitas hamba itu ala thalathati aqsam, ada 3 golongan. Ghafilun munhamikun fi ghaflatihi qawiyat dairati hissihi. Golongan pertama adalah golongan yang ghaflah, lalai, lupa kepada Allah. Fi ghaflatihi qawiyat dairati hissihi. Jadi kealpaannya itu sangat kuat sekali. Wan tamasad hadratu qudsihi fanazara al-ihsan minal makhluqin, maka dia terbuai, terlena dengan makhluk. Jadi golongan kelompok yang pertama itu adalah lalai, lupa kepada Allah. Apakah kita masuk ke golongan pertama? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau ngelihat penampilannya sih, yakin kita masih masih lalai gitu, masih lupa. Buktikan aja, mulai dari niat sampai salam, kalau dipresentasikan banyak ingat apa banyak lupa. Waktu baca Fatihah ingat, pas ruku lupa, pas i'tidal ingat, pas sujud lupa, duduk antara 2 sujud ingat, sujud lagi lupa, berdiri rakaat kedua Fatihah ingat, pas baca surat lupa, terus begitu masuk ke rakaat ketiga. Bukan lagi lupa kepada Allah, bertambah lupa. Udah baca surat apa belum? Yang ujung-ujungnya lupa rakaat. Ini rakaat 3 apa rakaat 4 ini? Memanglah dasar malas sholat, langsung tancap gas 4 kayaknya. Itu sholat zuhur itu. Begitu masuk sore, sholat asar, bukan lagi lupa rakaat. Lupa, udah sholat apa belum? Memanglah dasarnya malah sholat, langsung tancap gas. Udah sholat katanya. Udahlah, kacau balau itulah.
Nah, kenapa zikir khofi kita ini masih sering lupa? Karena disebut, Pak. Karena disebut. Contoh ini. Pak Bayumi. Pak Bayumi kalau ditanya, masih ingat enggak kawan dulu satu angkatan ngaji? Hah? Semuanya? Enggak. Pasti lupa gitu kan, lupa. Ada yang ingat, ada yang enggak, ada yang ingat, ada yang lupa. Satu ingat, satu lupa. Nah, kenapa kok diingat? Kenapa kok diingat? Karena lupa. Lalu kenapa kok diingat? Karena bukan diri. Kalau dengan orang lain lupa, lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan diri Pak Bayumi sendiri? Ingat apa lupa? Pasti jawabannya apa? Ingat. Kalau dengan orang lain apa? Lupa. Tapi kalau dengan diri sendiri, ingat. Nah, kenapa kok dengan diri sendiri ingat? Karena adanya alam kesadaran di situ. Pak Bayumi nggak perlu dong mengatakan Bayumi. Nggak disebutkan setiap pagi, nggak disebutkan setiap siang, nggak disebutkan setiap malam. Asalkan berada di alam kesadarannya, gitu. Sadar tahu siapa dirinya itu, maka dia selamanya nggak akan pernah lupa. Tapi ketika sesuatu itu disebut yang memang benar-benar bukan dirinya dan tidak berada dalam ranah alam, pasti lupa. Kenapa kita lupa kepada Allah? Karena kita nyebut Allahu Allah. Yang namanya nyebut itu berada di dua alam. Ada yang menyebut, ada yang disebut. Ada yang menyebut, ada yang disebut. Sebab yang namanya tauhid itu bukan dua alam. Yang namanya tauhid itu adalah satu. La ilaha, hilangkan menyebut itu. Ini masalahnya direkam sih, jadi nggak bebas ini. Ya udah nggak apa-apa, biarin. Dimarah Pak Bambang nanti. Pak Bambang udah semangat, Pak Chandranya nggak ada. Biarin didengar sama Pak Chan ini. Itu. Nah, duduk di zat itu. Ketika duduk di zat, berada di alam kesadaran, itulah yang bahasanya disebut dengan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu bukan pengetahuan. Makna ma'rifat lebih lanjut itu sadar gitu. Sadar. Kayak apa sadar di alam ma'rifat itu? Bulan depan kita lanjutkan. Nah, itulah pokoknya. Sebetulnya masih ada dua lagi, ini itu PR aja. PR pembahasan. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu tidak bosan-bosannya menghadiri manakib. Siapa saja petugasnya, siapa saja ceramahnya, pokoknya bagaimana manakib itu bisa kita hadiri dan di mana saja. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.